sekalian nunggu penonton yang datang. Kita langsung aja deh. Oke, sebelumnya mengenalkan nama saya Anissa Apriani. Anissa Apriani merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik. Oke, lanjut aja. Nah, di live kali ini ingin menjelaskan esai yang sudah saya buat, yaitu sesuai dengan judulnya KDRT di masa pandemi COVID. Menurut teori dari Mulai Bowen, yaitu Family System Therapy. Nah, langsung aja. Sudah 2 tahun lebih Indonesia dilanda oleh pandemi COVID yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, sejak ditetapkan menjadi endemi antara manusia di Wuhan, di Cina pada tanggal 31 Desember yaitu 2019 kemarin, infeksi coronavirus 2019 yang menjadi COVID-19 yang mengakibatkan penyakit severe acute respiratory syndrome atau coronavirus 2 SARS-CoV-2 sekarang menjadi pandemi dunia. Penularan virus ini ditengarai terkait dengan penjualan daging yang berasal dari hewan liar atau penangkaran hewan di pasar kuliner bahari menurut Cui DKK pada tahun 2019. Nah, tanda-tanda umum yang didapati oleh pasien yaitu berupa demam, batuk, serta mialgia atau kelelahan. Nah, gejala yang spesifik yaitu batuk berdahak, sakit kepala, hemoptysis atau batuk yang mengandung darah serta diare. Kemudian komplikasi termasuk sindrom gangguan pernapasan akut yaitu cedera jantung akut serta infeksi bakteri sekunder. Menurut Ruang DKK pada tahun 2020 sampai waktu ini jumlah informasi tentang virus ini meningkat setiap hari dan semakin banyak data tentang penularan dan rutenya itu reservoir, masa inkubasi, gejala serta hasil klinis termasuk taraf kelangsungan hidup yang dikumpulkan di seluruh dunia menurut Forman DKK pada tahun 2020. Nah, selain dari aspek kesehatan, dampak dari pandemi COVID ini juga berdampak pada aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Yang pertama itu ada bidang ekonomi. Banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK atau pemutus hubungan kerja karena masalah ekonomi perusahaan. Nah, banyak juga para pekerja yang mulai bekerja dari rumah atau WFH, yaitu work from home, sehingga minimalisirkan interaksi tatap muka untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID ini. Nah, hal ini menyebabkan banyak sekali pengangguran di Indonesia. Padahal mereka juga perlu pekerjaan untuk tetap bertahan hidup di masa pandemi ini. Nah, tadi itu kan berdasarkan pada bidang ekonomi, kemudian ada juga di bidang politik. Nah, pemerintah mulai kebingungan untuk mencari cara untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID ini di masyarakat. Nah, udah banyak banget ya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, namun tetap belum menunjukkan hasil yang maksimal atau hasil yang diinginkan untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID ini. Nah, yaitu seperti protokol kesehatan pun sudah mulai dilaksanakan seperti pemakaian masker 2 lapis, penggunaan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak sejauh 2 meter. Hal ini diharapkan dapat mencegah penularan virus COVID di masyarakat. Nah, kemudian ada juga pada aspek pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, namun karena pandemi COVID ini, proses pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring.
Seperti saya merasakannya, saya berkuliah melalui daring gitu. Saya ini angkatan COVID. Nah, melalui media online dan teknologi. Nah, hal ini merupakan hal baru bagi sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa institusi pendidikan yang menerapkan metode pembelajaran online ini atau daring, sejak sebelum pandemi menyebar di Indonesia, namun metode pembelajaran ini masih asing bagi masyarakat umum, terutama di daerah terpencil dan jauh dari kota. Meskipun metode pembelajaran secara online dapat berjalan dengan baik, tetapi tetap aja masih ada kekurangan dari proses pembelajaran ini, mulai dari masalah teknologi, teknologi yang dipakai, jaringan internet yang suka bermasalah, terus biaya internet yang mahal, dan juga tingkat pemahaman siswa pada proses pembelajaran. Banyak siswa yang mengeluh bahwa proses pembelajaran online ini tidak efisien karena selain membuat sulit memahami materi yang diajarkan, yaitu mereka juga merasa kurangnya interaksi dengan teman-teman yang membuat si siswa tuh menjadi mudah stres. Nah, selain dari aspek-aspek tersebut, pandemi COVID sebenarnya juga berdampak pada dinamika keluarga. Nih, kita masuk ke topiknya. Banyak masalah-masalah yang muncul dalam keluarga. Nah, selama pandemi COVID ini berlangsung, yaitu mulai dari masalah ekonomi, pertengkaran pasangan suami istri, hingga terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, baik itu pada pasangan suami istri ataupun anak-anak, ataupun anak-anak mereka. Nah, KDRT ini yang terjadi selama pandemi ini benar-benar berdampak negatif pada keharmonisan suatu keluarga, terutama KDRT akan mengakibatkan anak tumbuh dewasa dengan rasa sakit dan trauma. Nah, sebelumnya pengertian KDRT itu yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai hal yang sifat berciri keras, perbuatan seseorang yang akan menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Nah, ada juga itu kan pengertian. Nah, ini masuk ke penyebab KDRT. Nah, adapun penyebab terjadinya KDRT, yaitu secara umum yang pertama perselingkuhan. Biasanya menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perselingkuhan. Namun kekerasan yang dialami korban sering tidak dibawa ke pengadilan karena ada beberapa alasan yang melatar belakangi, yaitu adanya ancaman, ketakutan akan terjadinya perceraian yang berdampak banyak pada kehidupan keluarga, dan ketakutan akan psikologis anak yang terganggu. Pertama tadi perselingkuhan, yang kedua kondisi ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi juga menjadi penyebab munculnya tindakan kekerasan karena ekonomi merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan terkadang memberikan beban karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga. Domestic Violence Roundtable mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan penyebab seseorang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialami korban. Korban merasa jika ia tidak bergantung secara ekonomi kepada pelaku kekerasan, maka ia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah,
Jadi sehingga mau tidak mau korban tetap memilih untuk tetap tinggal bersama dengan pelaku kekerasan. Maksudnya contohnya tuh kayak seorang istri, istri itu kan ibu rumah tangga ya. Nah dia tuh sumber keuangannya hanya dari suaminya. Nah tapi suaminya itu kondisi ekonominya itu emang lagi kurang. Nah terus mau nggak mau kan terjadi percecokan tuh. Terus akhirnya dia merasa kalau misalkan dia melaporkan nanti maksudnya si istri ini nanti harus dapat maksudnya keuangan dari mana lagi selain dari suaminya. Kayak dari itu dia tuh nggak berani buat melapor. Jadi dia memilih untuk tetap bertahan atau bersama si suami ini yang melakukan kekerasan. Nah, kemudian yang pertama tadi kan perselingkuhan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor perbedaan. Nah, perbedaan yang ada dalam diri dua individu, perbedaan sebuah kebudayaan antara dua individu, yaitu kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan dan perubahan-perubahan sosial. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan konflik dalam rumah tangga, bahkan berujung pada kekerasan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada faktor budaya. Budaya patriarki, di mana laki-laki lebih unggul dalam segala hal daripada wanita. Stereotipnya dan pelabelan negatif tentang laki-laki kasar dan perempuan yaitu lemah. Nah, pemahaman tentang agama yang salah, kekerasan menjadi sebuah hal yang tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi budaya, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, budaya patriarki di Indonesia yang sangat dijunjung tinggi sehingga menyebabkan terdapat cara pandang bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada wanita, dan ini terjadi secara turun-temurun. Hal tersebut menyebabkan perempuan dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Selain itu, ajaran tentang laki-laki itu hanya memiliki sifat kuat dan keras, menjadi anak terutama anak laki-laki untuk menjadi seperti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh orang tuanya. Nah, hal ini disebut dengan suatu konstruksi sosial di mana anak-anak dibangun berdasarkan apa yang sesuai dengan lingkungannya. Dan terkadang di sisi lain apa yang dikonstruksikan merupakan suatu hal yang tidak baik. Nah, beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Nah, yaitu menurut Hayati et al. Pada tahun 2011 menemukan bahwa karakteristik suami yang buruk, penolakan seks dari pasangan, dan tingkat kemandirian finansial perempuan adalah penyebab utama perempuan rentan dengan kekerasan. Nah, kemudian ada Esmail Zadeh et al. Itu pada tahun 2005 menambahkan lebih rinci bahwa faktor pendapatan, usia, pekerjaan, pendidikan, kesuburan, dan kemandirian perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kasus kekerasan perempuan. Namun faktor utama yang lebih melatar belakangi kekerasan dalam WFH adalah ketakutan dan stres, yaitu menurut User et al. Pada tahun 2020. Nah, faktor ketakutan menjadi penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama kebijakan tinggal di rumah diberlakukan. Banyak ketakutan dan ketidakpastian yang terkait dengan pandemi tersebar sampai ke dalam rumah, sehingga ketakutan tersebut memancing peningkatan kasus kekerasan, yaitu menurut Peterman pada tahun 2020. Nah, Peterman meneliti tentang dampak berita yang ditayangkan selama pandemi, baik melalui media televisi dan sosial media, dan menemukan bahwa pengasingan diri
atau sosial withdrawal, ya histeris, kekerasan individu dan kekerasan kolektif dalam rumah tangga sangat rentan terjadi, yaitu menurut Abdullah 2020. Nah, Indonesia bisa menjadi lahan subur pertumbuhan angka laporan kekerasan, mengingat media massa menyebar berita negatif secara masif selama COVID-19 ini. Kemudian ada juga bentuk-bentuk KDRT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu pertama kekerasan fisik, di mana bentuk ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka. Nah, dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain yaitu seperti tamparan, pukulan, penjambakan, terus penginjak-injakan, penendangan, pencekikan. Oke, iya, sinyal saya tidak bagus. Ini yang masih stay di sini, kira-kira suaranya sekarang kedengeran nggak? Oke, aman ya. Oke, nah, oke lanjut tadi. Tadi bentuk-bentuk kekerasan ya, itu antara lain kayak tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, terus penendangan, pencekikan, terus lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Itu merupakan kekerasan fisik. Nah, yang kedua itu ada kekerasan psikis, di mana kekerasan ini merupakan perbuatan